Halo, perkenalkan nama saya Windara Yulisa, NIM 19037, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang manajemen penanganan anak babi yang dimulai dari proses kelahiran sampai penyapihan. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini ada induk babi. Induk babi partus atau bunting selama 115 hari. Apabila mendekati kelahiran, maka induk babi akan gelisah. Induk babi yang biasa melahirkan bisa pindah kandang 2 atau 3 hari sebelum kelahiran. Sedangkan induk yang baru pertama akan dipindah seminggu sebelum melahirkan agar bisa beradaptasi dengan kandang baru. Proses kelahiran normal ditandai dengan 3 stadium, yaitu yang pertama di sini ada stadium persiapan. Untuk induk melahirkan, stadium ini ditandai dengan perut turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva terlihat membengkak, berwarna merah dan keluar lendir. Ambing mengeras, puting berwarna kebiruan, nafsu makan menurun, induk mulai mengumpulkan sarang dan air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Stadium yang kedua yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini, rahim mulai berkontraksi dan tingkah laku induk babi nampak gelisah, tidur berdiri dan memukul-mukulkan ekor. 6 jam sebelum melahirkan, induk sering berbaring dan tidak mau makan, sebentar-bentar akan kencing. Setelah stadium pembukaan, maka rahim akan berkontraksi dan menyebabkan posisi janin terdorong mendekati rahim yang akan membuat perut turun dan tubuh terlihat memanjang. Lalu diikuti dengan serviks yang terbuka yang merupakan awal proses kelahiran. Apabila serviks ini tidak terbuka, akan mempersulit kelahiran dan berbahaya bagi induk dan janinnya. Yang ketiga yaitu stadium pelepasan atau melahirkan. Proses kelahiran biasanya berlangsung selama 1-12 jam. Jika lebih dari 12 jam berarti ada sesuatu kelainan. Ciptakan situasi yang tenang. Setelah mencapai stadium pembukaan ini yang diikuti adanya kontraksi rahim beserta kekejangan otot perut, kemudian janin terdorong keluar atau lahir. Babi yang sedang melahirkan selalu usahakan dalam keadaan berbaring. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksikan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosik. Setelah melahirkan, induk cenderung memiliki sifat kanibal, maka segera pisahkan dengan anaknya. Setelah melahirkan, keluarnya plasenta, jangan sampai plasenta termakan oleh induknya, karena dapat menimbulkan gangguan pada usus dan induk bisa memiliki sifat kanibal. Biarkan beristirahat sebentar, diusahakan jangan sampai terlalu lama untuk membersihkan kandang dari kotoran setelah melahirkan. Anak babi yang baru lahir, bersihkan selaput lendirnya. Tali pusar dapat putus dengan sendirinya, namun setelah tali pusar ini putus, barulah bisa dipotong sepanjang kurang lebih 2,5 cm. Sebenarnya lendir yang menutupi tubuh itu akan menjadi kering sendirinya, demikian pula tali pusar bisa putus dengan sendirinya. Anak babi yang baru lahir disegerakan untuk menyusu. Anak babi umur 3-10 hari merupakan masa paling kritis, perlu lampu sebagai penghangat dan agar anak babi merasa tenang. Jika tidak, anak babi akan stres dan mati. Anak babi banyak mati tertindih atau terinjak induk karena anak babi yang masih sangat lemah. Mastitis dan metritis dan agalactiae, yaitu penyakit pada induk babi yang baru melahirkan, dapat disebabkan oleh manajemen kebersihan yang kurang dan infeksi. Air susu tidak keluar atau konstipasi sehingga anak babi mati lemas. Kehilangan induk bisa diberikan susu sapi atau susu formula, namun tidak terdapat kolostrum. Bisa juga dititipkan ke induk lain namun sering ditolak. Maka solusinya tempatkan anak babi yang akan dititipkan di kotak yang sama dengan anak babi yang lain sehingga memiliki bau yang sama. Pada umur 10-14 hari, anak babi memiliki kekebalan tubuh pasif dari kolostrum susu induk, dan sesudah anak babi itu mencapai umur 3 minggu, di dalam tubuhnya terbentuk kekebalan yang diperoleh dari luar, yang dimulai dengan sangat lambat. Pada umur 3 minggu juga dilakukan penandaan seperti lubang telinga dan tato untuk pencatatan. Kebutuhan air susu anak babi butuh 0,5 liter per ekor
Produksi air susu meningkat pada minggu ke-3 sampai ke-6, pada minggu ke-8 akan menurun. Mulai minggu ke-6 anak babi perlu diberikan asupan makanan tambahan. Penyebab tidak keluarnya air susu ini dapat disebabkan udara terlalu panas atau dingin, diare atau konstipasi, pergantian tempat yang mendadak, ransum yang tidak sempurna, kepayahan waktu melahirkan, akibat penyakit alat kelamin dan keturunan. Selanjutnya ada kastrasi atau pengebirian. Kastrasi dilakukan lebih awal pada umur 4-5 minggu untuk mengurangi stres dan mengurangi pendarahan. Tujuan kastrasi ini yaitu untuk mempertahankan kualitas daging dan penimbuhan daging dan lemaknya lebih cepat. Agar pejantan tidak dipergunakan lagi untuk bibit dan dagingnya tidak berbau. Untuk menghindari babi jantan yang berkualitas jelek mengawini calon-calon babi induk yang bagus. Dan untuk menjinakkan babi jantan yang mempunyai sifat buas dan kanibal. Cara kastrasi ini ada dua, yaitu cara tertutup dan cara terbuka. Yang pertama, cara tertutup dengan cara mengikat atau menutup saluran yang menuju testis, atau memberi zat kimia yang diinjeksikan yang dapat mematikan sel jantan atau betina. Cara terbuka dengan melakukan pembedahan guna mengeluarkan testis atau ovari yang kemudian dipotong. Yang terakhir yaitu penyapihan dan perawatan. Penyapihan secara normal disapih pada umur 8 minggu, ada juga yang disapih umur 6 minggu, dan bisa jadi induk yang memiliki anak yang disapih pada umur 6 minggu ini beranak 3 kali dalam setahun. Beranak 3 kali dalam setahun itu tergantung dari faktor kesehatan induk, faktor kesehatan dan pertumbuhan anak, dan faktor tata laksana peternak. Perawatan anak babi yaitu penimbangan secara rutin, pemotongan gigi, penambahan zat besi melalui injeksi atau oral bersama ransum, pemberian obat cacing, vaksinasi, dan penanganan kesehatan. Sekian video pembelajaran kali ini, terima kasih.